Waalaikumsalam Ibu Ria. Silakan duduk Ibu Ria. Baik Pak Amin. Nah, apa kabarnya hari ini Pak Amin? Alhamdulillah Ibu Ria, sehat-sehat selalu, baik kabarnya. Alhamdulillah Pak. Oke Pak. Jadi begini Pak, sesuai dengan jadwalnya. Jadi saya yang akan mensupervisi Bapak ya. Ya. Oke. Namun sebelumnya kita akan melakukan dulu percakapan pra supervisi. Oke Pak. Jadi seperti yang kita tahu tujuan supervisi kita yaitu untuk membantu dalam meningkatkan performa kita di dalam kelas nanti ya Pak ya. Oke Bapak. Sebelumnya saya ingin memberikan beberapa pertanyaan dulu untuk Bapak ya Pak. Ya. Ya. Yang pertama, apa yang Bapak harapkan nih dari percakapan pra observasi ini Pak? Yang saya harapkan mudah-mudahan Bu ya, setelah nantinya saya di supervisi, saya lebih mempersiapkan saya punya diri, mempersiapkan diri, lalu mudah-mudahan ada peningkatan performa saya nantinya ke depan. Iya, baik Pak. Oke baik Pak. Seperti jadwal yang sudah ditentukan Pak ya, kita sudah tahu ya. Namun saya ingin mengkonfirmasi kembali nih waktunya. Kira-kira kapan Pak? Untuk besok hari Selasa kayaknya saya tidak ada jam Bu. Hari Rabu. Hari Rabu Hari ya Rabu Pak ya? saya ada jam. Oke baik Pak, hari Rabu. Jam keberapa tuh Pak? Dan di kelas berapa? Oke, kebetulan di hari Rabu itu jam saya full Bu. Di 10.1, 10.3 dengan 10.5. Oke baik Nanti Pak. Ibu bisa observasi saya di kelas 10.2 di jam pertama kedua. Oke baik Pak. Jam pertama ya Pak ya? Ya. Dua baik. Kalau boleh tahu Pak materinya tentang apa nih Pak? Ya. Nanti materi yang saya bawakan itu sudah berada pada KD2 tentang pengetahuan dasar peta. Baik Pak. Kalau boleh tahu lagi Pak, tujuan pembelajarannya apa ya Pak? Tujuan pembelajaran nantinya siswa dapat menjelaskan pengertian tentang peta. Yang berikutnya siswa dapat mengetahui tentang komponen-komponen peta. Iya Pak. Dan siswa dapat menjelaskan atau mengidentifikasi tentang proyeksi peta. Baik Pak, jadi terdapat 3 tujuan pembelajaran ya Pak ya. Oke, berdasarkan tujuan pembelajaran tadi ya Pak, persiapan-persiapan apa saja nih yang sudah Pak Amin lakukan? Persiapan yang saya sudah lakukan yaitu model pembelajaran yang harus saya lakukan di kelas, lalu media-media pembelajaran dan buku-buku referensi yang sesuai dengan pengetahuan dasar peta. Itu yang harus saya sudah persiapkan. Baik Pak, oke Pak. Bagian mana nih yang Pak Amin ingin saya observasi? Ya. Nanti Ibu observasi di bagian model pembelajaran yang saya lakukan, terus media pembelajaran yang saya gunakan. Baik Pak, jadi saya akan mengobservasi bagian model pembelajaran dan juga media pembelajaran Bapak ya. Ya. Oke Bapak. Kira-kira apa nih yang telah Bapak dapatkan setelah percakapan ini? Ya. Mudah-mudahan Bu ya, setelah percakapan ini nantinya saya lebih mempersiapkan diri. Baik. Pada saat nantinya saya action di depan kelas Bu ya. Baik Pak. Oke Pak. Mungkin ini cukup sekian dulu ya Pak untuk percakapan pra observasi kita. Iya, Ibu. Baik Pak, sampai ketemu lagi nanti pada saat observasi di kelas Pak. Iya, Ya. baik Pak. Ya. Terima kasih. Ya. Ya, Man. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jurusan. Baik. Sebelum kita mulai dengan pembelajaran di pagi hari ini, terlebih dahulu Pak akan mengambil absennya. Namun sebelum saya mengambil absen, mungkin ketua kelasnya ada? Ketua kelas tolong maju di depan, berdiri doang buat teman-teman. Ya,
Teman-teman, Bapak Guru, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, langkah baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Ya 10-2 tolong dengar absen dulu ya. Ya, Pak. Andika, Hadir Pak. Itra, Hadir. Daniel. Hadir, Pak. Oke, alhamdulillah syukur hari ini semuanya hadir ya. Ya, Pak. Baik itu, saya ucapkan terima kasih. Anak-anak sekalian, pada pagi hari ini saya akan lanjut dengan materi. Kemarin KD 1 sudah selesai, kita lanjut dengan KD 2. KD 2 kita adalah tentang pengetahuan dasar peta. Tujuan pembelajaran kita yaitu tentang bagaimana nantinya siswa semuanya dapat mengetahui tentang pengertian peta. Yang kedua, bagaimana siswa dapat mengetahui tentang komponen-komponen peta. Dan yang ketiga, tentang proyeksi. Bagaimana Anda bisa mengidentifikasi tentang proses proyeksi yang pembelajaran kita hari ini tentang pengertian dasar peta. Di depan sini ketua kelas sudah menggantung peta. Di sini ada peta dunia. Peta dunia. Di sini saya juga ada membawa tentang blok B dan ini ada atlas. Gitu ya. Nah sekalian, kalau kita belajar tentang pengertian peta, otomatis pengertian para ahli itu memang cukup banyak ya. Namun dari beberapa pandangan para ahli yang berbeda-beda, nanti kita ambil satu kesimpulan dan nanti akan menghasilkan pengertian peta yang utuh secara keseluruhan. Saya kira semuanya pasti akan sama dengan pelajaran-pelajaran yang lainnya. Siapa yang bisa? Biasanya itu kan sebelum kita menggambar ini, ada garis yang biasanya di bagian samping Ya, Pak. pada peta. Itu termasuk komponen peta yang pertama. Apa itu biasanya? Garis apa namanya? Garis bintang. Garis di samping pada saat kita menggambar di kartu Manila. Namanya garis apa? Bagian tepi. Itu garis tepi. Itu yang pertama, komponen yang pertama. Komponen yang kedua, biasanya kita menghitung antara jarak di lapangan dengan jarak di peta dengan jarak sebenarnya di lapangan. Itu namanya apa? Skala. Bagus. Komponen yang kedua. Ada lagi komponen yang ketiga. Siapa yang tahu? Komponen yang ketiga. Sambil mengamati peta yang ada. Mungkin di sini ada atlas. Mungkin ada yang bisa mengamati atlas. Sambil lihat kira-kira ada komponen apa lagi di dalam di peta di depan dan di atas ini. Garis bintang dan garis wujud. Itu namanya letak astronomi. Nah, itu sudah yang ketiga. Yang keempat, apalagi kira-kira yang Anda temukan? Silakan. Arah mata angin. Itu namanya orientasi. Nah, orientasi atau biasa disebut dengan arah mata angin. Ada utara, ada selatan, ada barat, ada timur, barat daya, timur laut, tenggara, dan lain-lain. Gitu kan? Selanjutnya apa lagi? Setelah arah mata angin ada apa lagi? Dia di depan sini saya, yang tidak punya yang tidak tahu peta, yang sudah memiliki peta, boleh lihat di depan sini. Kira-kira ada apa lagi? Ada legenda, Pak. Ada legenda. Legenda itu sama artinya dengan keterangan gambar. Ya, Pak. Oke? Ya. Apa lagi? Kira-kira? Legenda. Selanjutnya, setelah ada komponen-komponen peta, komponen yang terakhir ya. Komponen yang terakhir itu ada yang namanya disebut dengan lettering. Lettering itu di mana biasanya di peta pasti kan ada perbedaan tulisan. Ada tulisan miring, ada tulisan cetak, ada yang barok dan gitu. Itu namanya lettering. Perbedaan tulisan pada peta. Ada juga di dalam peta ada peta. Ini di dalam peta terdapat peta kecil. Ini disebut dengan insert peta. Insert. Paham ya? Oke. Lalu yang berikut, anak-anak sekalian, Anda tolong perhatikan. Ada
dua media. Perhatikan baik-baik. Ini ada dua media nih. Media ini bentuknya datar, media ini bentuknya bulat. Nah, ini yang disebut dengan globe, sedangkan ini yang disebut peta. Nah, bagaimana caranya yang bentuk bulat ini, gambar dalam bentuk bulat ini dipindahkan ke bidang datar? Caranya bagaimana? Dapat dipindahkan ke bidang datar ini dengan cara memproyeksi. Namanya proyeksi. Proyeksi peta. Nanti apa itu proyeksi peta? Proyeksi peta adalah proses pemindahan bidang lengkung ke bidang datar. Memindahkan pulaunya, memindahkan garis bintang dan garis bujur dan lain sebagainya. Ada 3 proyeksi. Nah, perhatikan baik-baik. Ada 3 proyeksi. Proyeksi yang pertama yaitu proyeksi silinder. Proyeksi yang kedua yaitu proyeksi tabur. Sedangkan proyeksi yang ketiga adalah proyeksi kerucut. Proyeksi silinder dengan cara membungkus seperti ini. Ini namanya silinder. Yang diproyeksi yang mana? Yang diproyeksi adalah daerah yang menyinggung kertas. Mana yang menyinggung kertas berarti disebut dengan itu yang diproyeksi. Kalau di lingkaran tabur seperti ini, berarti yang diproyeksi yang mana? Karena yang menyinggung kertas. Kalau proyeksi kerucut bentuknya seperti ini, pasti yang menyinggung bola bukan bagian tengah lagi yang menyinggung. Yang menyinggung adalah bagian lintang sedang. Tadi lintang rendah yang menyinggung bola. Berarti yang diproyeksi adalah bagian lintang 0 derajat sampai dengan 23. Sedangkan untuk kerucut nanti yang disentuh adalah 40 sampai dengan 60 derajat bagian tengah. Sedangkan yang nantinya 90 derajat itu kita menggunakan proyeksi azimutal. Seperti ini. Sehingga semua ketika dibawa ke bidang datar dengan menggunakan 3 proyeksi tadi semuanya dapat tercapai dengan digambarkan ke dalam bidang datar seperti ini. Nanti Pak, nanti tanya lagi, Pak kira-kira apa yang paling menunjukkan perbedaan dari ketiga proyeksi itu? Yang paling menunjukkan perbedaan dari ketiga proyeksi itu dapat Anda lihat di depan sini di peta ini. Ini Anda lihat garis lintang dengan garis bujur ini rata. Kalau garis lintang dengan garis bujur itu dia rata, berarti itu adalah proyeksi tabur. Paham? Kalau semuanya garis lintang dengan garis bujur ini dia bentuknya lengkung, itu berarti proyeksi kerucut. Sedangkan antara garis lintang dengan garis bujur nanti ada yang bulat seperti ini, karena tadi kita letakkan bagi sebelah sini. Ada yang bulat yang garis seperti ini, sementara ada yang lurus seperti ini. Itu disebut dengan proyeksi azimutal. Baik, kita lihat. Mari kita buktikan di dalam peta. Coba lihat. Anda amati garis lintang dengan garis bujur pada atlas ini rata, berarti tak tahan. Yang diproyeksi daerah lintang mana? Lintang rendah, 0 derajat sampai dengan 23 derajat. Lintang utara atau lintang selatan. Kalau kita lihat lagi, adakah yang bidangnya lengkung, garis lintang dengan garis bujur? Mari kita lihat lagi. Ini lengkung apa tidak? Ya, lengkung. Ini proyeksi kerucut. Yang diproyeksi di daerah mana? Pada lintang sedang, yaitu 40 sampai dengan 66,5 atau 66,5. Oke? Nah, ada lagi yang bentuknya seperti ini. Yang tadi pagi lagi. Nah, seperti ini. Ini kan bulat ini. Yang bulat ini berarti dia adalah lintang. Sedangkan nantinya yang lurus seperti ini itu adalah bujur. Ini proyeksi azimutal. Sudah? Sudah paham? Oke. Selanjutnya, saudara sekalian, saya akan bagikan Anda ke dalam 3 kelompok. Ini kelompok 1. Kelompok 1 dari sini sampai ke sini ya. Kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 nantinya Anda menunjuk 2 orang sebagai para ahli. 2 orang sebagai ahli. 2 orang sebagai ahli. Ahli ini tugasnya untuk apa? Tugasnya nantinya dia mempresentasikan di depan. Oke? Dia mempresentasikan di depan. Sementara yang lainnya itu tugasnya untuk apa?
tugasnya nantinya dia persiapkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kelompok yang lain. Paham? Oke, seperti itu. Jadi anak-anak semuanya sudah duduk dalam bentuk kelompok. Kelompok yang tadinya menghitung 1 sampai dengan 4 itu tidak boleh menggunakan kelompok 1, tidak boleh. Karena kita ini punya pelajaran tentang geografi, materinya tentang peta, maka nama kelompok itu disesuaikan dengan mata pelajaran yang ada. Nah, kelompok ini disebut dengan kelompok skala. Sedangkan yang di sini disebut dengan kelompok orientasi atau penunjuk arah mata angin, orientasi, kelompok orientasi. Sedangkan di sini adalah disebut dengan kelompok apa namanya? Kalau tentang peta, lintang, astronomis. Astronomis. Kalau di sini bawa apa? Kelompok apa? Ya, kelompok globe. Bagus. Jadi masing-masing sudah tahu nama kelompoknya. Oke. Kalau sudah selesai, oke, saya mempersilakan satu kelompok duluan. Nah, nanti kelompok yang lainnya nanti menanggapi dengan menemukan permasalahan dalam artian bahwa dia bisa menemukan pertanyaan. Satu kelompok cuma dia menemukan 2 pertanyaan saja dari hasil presentasi yang disampaikan oleh kelompok yang maju ke presentasi, begitu ya? Oke, silakan untuk kelompok skala. Kelompok skala silakan maju presentasi. Oke, anak-anak sekalian, kelompok orientasi akan mempresentasikan hasil diskusi mereka. Namun, perlu saya sampaikan bahwa pada saat mempresentasikan, tolong kelompok yang lain memperhatikan dan tolong menemukan 2 permasalahan dalam satu kelompok. Satu kelompok itu dia menemukan 2 permasalahan atau 2 pertanyaan. Oke? Nah, nantinya dipersiapkan untuk bertanya kepada kelompok orientasi dan orientasi siap untuk menjawab. Jadi yang menjawab siapa? Yang tugasnya sudah presentasi itu tidak boleh menjawab. Yang menjawab adalah yang tidak presentasi di kelompoknya. Oke, silakan. Kelompok orientasi silakan presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok orientasi akan mempresentasikan hasil kerja kami. Akan dijelaskan oleh teman saya. Ya baik teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang peta. Peta adalah representasi visual dari permukaan bumi atau wilayah tertentu yang direpresentasikan dalam skala yang lebih kecil. Nah, peta digunakan untuk menyajikan informasi berbagai jenis data lainnya. Nah, peta adalah alat penting dalam berbagai bidang, termasuk geografi, ilmu lingkungan, perencanaan kota, navigasi, pemetaan tanah, dan banyak-banyak lagi. Nah, kita masuk di fungsi penyusunan kita. Yang pertama itu ada mengkomunikasikan informasi, yaitu peta membantu dalam komunikasi dan menyampaikan informasi geografis secara efektif. Mereka membantu orang memahami lokasi dan hubungan antar objek gravitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahra Muhammad Sebesi, mewakili kelompok Globe, ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok orientasi, yaitu apa yang dimaksud dengan peta? Ya baik, saya selaku kelompok di orientasi akan menjelaskan tentang pengertian peta. Peta adalah representasi visual dari permukaan bumi atau wilayah tertentu yang direpresentasikan dalam skala yang lebih kecil. Peta digunakan untuk menyajikan informasi geografis seperti lokasi geografis, topografi, batas administratif, jaringan transportasi, dan berbagai jenis data lainnya. Peta adalah alat penting dalam berbagai bidang termasuk geografi, ilmu lingkungan, perencanaan kota, navigasi, pemetaan tanah, dan banyak lagi. Baik, sekian yang bisa saya jelaskan. Gimana kelompok Globe Puas. Anak-anak sekalian, sebelum menuntut pelajaran, terlebih dahulu saya akan membuat ice breaking. Nah, ice breaking ini kenapa ini kan jam pertama ya? Ini sudah agak siang ini, jadi untuk mempersiapkan nantinya anak untuk mengikuti pelajaran jam ke-34. Ingat ya? Oke. Tolong silakan berdiri.
seperti ini. Kalau saya katakan selamat malam, tepuk tangannya tidak boleh disentuh. Selamat malam. Kalau selamat siang, berarti tepuk tangannya sentuh 1 kali. Selamat siang, selamat sore, berarti 2 kali. Kita coba. Selamat pagi. Selamat malam. Iya. Ulang. Selamat pagi. Selamat malam. Selamat sore. Selamat sore. Selamat pagi. Selamat malam. Selamat malam. Pagi. Oke, terima kasih. Silakan kita kembali lagi. Sebelum saya akan menyelesaikan materi kita, karena waktu kayaknya sudah selesai. Kalau ketua kelas kita belajar dengan membaca doa, setelah tanda salaman, saya akan boleh. Silakan. Pak Guru, teman-teman, seluruh kita mengakhiri pembelajaran kita pada sore hari ini. Baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya man. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Amin. Waalaikumsalam. Dan selamat siang Pak PP. Ya, terima kasih pada kesempatan ini merupakan rangkaian coaching dalam supervisi akademik pada tahap 3, yaitu pasca observasi. Ya, jadi sebelumnya saya kan setelah melakukan supervisi terhadap Pak Amin. Kali ini pasca observasi saya didampingi oleh pengajar praktik saya, yaitu Pak Hendrik Wasar. Terima kasih Pak atas kesempatannya dan juga Pak Amin setelah hadir di sini. Yang ada beberapa hal nih yang ingin saya tanyakan kepada Bapak terkait dengan supervisi yang telah saya lakukan. Nah, yang pertama yang ingin saya tanyakan nih, bagaimana perasaan Bapak Amin setelah saya supervisi? Perasaan saya setelah di supervisi saya merasa senang, merasa bahagia, dan saya merasa agak jadi setelah di supervisi dari ini perasaan saya lepas ini. Kenapa? Karena sudah ada observasi sebelumnya dapat saya persiapkan, sehingga pada saat melakukan proses pembelajaran dengan supervisi tersebut maka hasilnya menjadi. Oke, baik Pak Amin. Nah, menurut Pak Amin nih, bagaimana Pak Amin menilai pembelajaran yang telah Pak Amin lakukan? Menurut penilaian saya seperti itu. Yang saya lakukan kemarin itu, saya kira sudah sesuai. Saya sudah menggunakan video pembelajaran, terus saya sudah menggunakan model-model pembelajaran dengan tantangan teknik yang ada. Terus perangkat saya sudah persiapkan semuanya. Kenapa Pak Amin menilai demikian? Karena sesuai dengan yang saya lakukan adalah saya menggunakan media sesuai dengan materi yang ada. Lalu yang kedua kemudian pembelajaran scope learning yang saya lakukan itu lalu dengan menggunakan langkah-langkah sesuai dengan apa yang harus nantinya saya sampaikan kepada siswa. Oke, baik Pak Amin. Pak Amin, bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Boleh silakan. Baik Pak. Nah, berdasarkan pengamatan saya yang telah saya lakukan terhadap proses pembelajaran yang telah Pak Amin lakukan, seluruhnya sudah secara keseluruhan sudah sangat baik. Namun ada beberapa hal nih yang harus ditingkatkan Pak. Yang pertama menurut pengamatan saya tentang media pembelajaran. Alangkah baiknya Pak Amin memberikan media pembelajaran yang lebih berinovatif lagi Pak. Misalnya dengan menggunakan video. Jadi Bapak
menggunakan infobus dan juga laptop untuk menampilkan video yang akan ditampilkan kepada siswa. Yang berikutnya lagi tentang model pembelajaran, Pak. Mungkin Bapak bisa menggunakan model pembelajaran lain lagi, Pak, sehingga membuat siswa lebih aktif dalam pembelajaran di kelas sehingga pembelajarannya tidak terkesan teacher center begitu, Pak. Mungkin dengan menggunakan problem based learning mungkin, Pak, seperti itu, Pak, ya. Iya, oke, Pak. Bagaimana nih menurut Bapak hal tersebut? Menurut saya apa yang Ibu sampaikan dari kalimat itu makasih banyak, dan itu kira-kira bisa akan lakukan. Mungkin saya bisa menggunakan model-model pembelajaran yang Ibu sampaikan. Terus mungkin media yang saya gunakan mungkin ada lebih variatif lagi, misalnya saya menggunakan video-video yang tadi disampaikan, mungkin saya sampaikan, karena memang di pelajaran geografi itu paling banyak itu gambar. Seperti itu. Oke, baik Pak Amin. Kemarin pada saat praobservasi, Pak, kan saya sudah sampaikan, Bapak juga sudah menyampaikan terkait hal yang spesifik yang harus saya observasi, yaitu tentang media pembelajaran dan juga tentang model pembelajaran. Nah, menurut Bapak penerapannya di kelas seperti apa, Pak? Model pembelajaran yang saya terapkan di kelas kemarin itu, kalau menurut saya sesuai dengan pengalaman mulai dari pertama, mulai dari bagaimana siswa itu saya masuk kelompok, terus sampai dengan terus mereka menemukan materi sendiri, akan sampai dengan KKPR yang terakhir. Nah, mereka sendiri presentasikan di sini. Oke, baik. Baik Pak Amin, ya. Adakah yang harus diperbaiki? Kalau memang ada, apa sih? Ya, yang saya ingin perbaiki, Bu, mungkin model pembelajarannya. Model pembelajaran sesuai yang Ibu sampaikan tadi itu, mungkin saya bisa menemukan dari model pembelajaran yang lain yang jelasnya harus sesuai dengan materi saya. Kalaupun ada, ya saya gunakan. Dan media pembelajaran itu lebih bervariatif, karena di dalam materi yang saya sampaikan tentang peta itu biasanya media pembelajaran itu paling banyak. Nah, jadi apa yang saya sampaikan yang kemarin itu, kalau memang ada yang saya tambahkan, yang saya tambahkan yang sesuai dengan hal Oke, baik Pak Amin. Nah, selanjutnya ingin saya tanyakan, apakah saat ini Pak Amin sudah punya gambaran rencana apa aja yang akan dilakukan untuk meningkatkan hal tersebut? Ya. Rencana saya ke depan itu sesuai dengan materi bukan cuma materi yang saya sampaikan kemarin. Materi yang saya sampaikan pada saat di kelas itu dengan menggunakan model-model pembelajaran, rencananya saya bisa membentuk satu model pembelajaran, karena sudah berarti saya menggunakan beberapa model pembelajaran yang sesuai dengan materi pembelajaran yang ada, dan media yang saya gunakan tidak seperti motor. Jadi saya harus berhati-hati sedemikian rupa supaya bagaimana bisa menarik siswa. Menarik siswa itu mengikuti pembelajaran dan mereka bisa paham dan bisa mengerti, dan bisa mereka sendiri bisa menciptakan media pembelajaran sesuai dengan yang diarahkan. Oke, baik, bagus sekali ya Pak Amin, ya. Nah, yang terakhir nih, bagaimana tanggapan Pak Amin dengan kegiatan supervisi ini, Pak? Begini ya, tanggapan saya merasa senang sekali dengan supervisi ini. Bagaimana nantinya ke depan bisa lebih baik ini, bagaimana ke depan nantinya saya bisa berbuat yang terbaik pada saat saya di kelas, atau pada saat saya mempersiapkan diri, pada saat saya mengajar, saya punya perangkat dan lain sebagainya. Dan jelasnya saya sangat membutuhkan supervisi seperti ini ke depannya. Oke Pak Amin, baik, mungkin cukup sekian ya Pak. Demikianlah kegiatan pasca observasi ini Pak. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama dalam perbaikan performa kita di kelas dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas Pak, ya. Oke, terima kasih kepada Pak Amin, terima kasih juga kepada pengajar praktik saya Pak Hendri Kuasa Pak. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Salam.